Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdiqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik Bapak sekalian, saya hormati jamaah salat Isya Masjid Al-Ikhlas dan Fadilah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula panjenengan sami selalu tahatus bin nikmah, memperbari syukur kita kepada Allah atas firman rahmat hidayah, diberikan sehat, kesempurnaan iman dan Islam. Salat salam semoga tetap terlimpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik kita dari jahiliyah menuju keislaman yang benar. Baik Bapak sekalian, saya hormati, melanjutkan kajian Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Sekarang melanjutkan tentang al-adillah, dalil al-imanu billahi azza wa jalla, yaitu beriman kepada Allah, tentang tanbih perhatian kemarin itu. Kemudian sekarang melanjutkan tentang dalil-dalil yang ada pada halaman 26, 27 itu. Nah, di halaman 26 setelah dalil Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 itu, ya kan, di bawahnya ada surat An-Naml ayat 60 itu. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Nah, di surat An-Naml ayat 60 itu sebagai dalilnya, pendekatannya adalah amman khalaqas samawat. Di situ Allah menanyakan kepada kita untuk memperkuat, harful istifham namanya, huruf untuk memahamkan, yang di situ adalah tanya tapi tujuannya adalah menguatkan untuk paham. Nah, artinya Allah ini memahamkan pada kita, amman khalaqa, tahukah, apakah kamu manusia semua, man, begitu. Man itu siapa? Okay. Atau siapakah khalaqa, begitu. Apakah siapa sekarang gitu yang menciptakan as-samawat wal arda, langit-langit dan bumi ini. Ini berarti Allah kan menanyakan kepada kita. Jawabannya otomatis Allah itu. Nah, artinya di sini adalah memahamkan untuk kita ini biar pemahamannya lebih kuat dan keimanan kita lebih kepada Allah ini. Nah, jadi ataukah siapa, apakah siapa, sopo sih yang menciptakan langit-langit dan bumi itu. Nah, ini sering kita pahamkan, as-samawat itu langit dan langit yang sifatnya gaib, jumlahnya
7, yang insya Allah ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad, Isra Mi'raj itulah Nabi Muhammad naik dari langit 1 sampai langit 7 itu yang sifatnya gaib ini. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu sering dikitabangkan adalah perintah mengerjakan sholat. Nah, wal ardu, dan bumi tanah yang kita tempati ini. Kalau sudah ngomong bumi tanah yang kita tempati, al-kainat, sesuatu hal yang ada di bumi, wal makhlukat, yang diciptakan. Siapa? Di antaranya an-nas, manusia. Siapa? Makhluk yang lain. An-nabatat, tumbuh-tumbuhan, wal khadrawat, sayuran, was samarat, buah-buahan, al-hayawan, binatang, okay. Al-jabal, gunung-gunung, al-miyah, air-air, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kata Allah, wa anzalalakum minas sama, dan siapa yang menurunkan bagi kamu, lakum minas sama, dari langit. Nah, sekarang as-sama itu mufrad, langit yang jumlahnya 1. Langit yang jumlahnya 1 berarti langit yang paling bawah sifatnya dhahir ini. Apa di situ? Ma'an, Allah menurunkan namanya air turun dari langit, sehingga air itu adalah namanya al-matar, yaitu air hujan. Ketika air hujan turun itu tadi, fa'ambatna bihi, maka kami tumbuhkan, bihi, dengannya. Dengannya apa? Dengan air hujan itu. Nah, hadaiqa, yaitu yang namanya kebun-kebun. Hadaik itu jamak dari hadiqah, yaitu kebun. Zata bahjah, yang mana kebun ini mempunyai indah serasi di dalam ekosistem yang ada itu tadi. Indah serasi, bahjah, zata bahjah, okay. Sehingga di situ menyejukkan, tinggal di sana adem ayem, tentrem, dan lain sebagainya. Maka nalakum antum bitu syajaraha, tidaklah bagi kalian ini kemudian menumbuhkan pohon-pohon. Nah, sehingga kebun-kebun yang serasi tadi kemudian ditumbuhkan pula pohon-pohon syajaroha. Nah, ailahum ma'allah, kalau sudah begini kata Allah, okay, apakah ada sesembahan ma'allah, bersama Allah? Nah, ini artinya apa? Sek pantes ta kalau toh manusia ini kemudian menyandingkan Allah dengan sesembahan yang lain. Makanya di situ katanya ailahum ma'allah, apakah ada sesembahan bersama Allah? Ma'a itu berarti ada tak sesembahan yang sama dengan Allah, begitu maksudnya. Nah, sehingga di sini sebenarnya ya dah, kalau kita pahami adalah haram hukumnya kita ini menyamakan Allah dengan yang lain. Bal hum qaumun ya'tilun, ya dah. Nah, mereka itu adalah kaum yang sifatnya menyimpang.
Artinya kalau ada manusia yang begini menyamakan Allah dengan yang lain, sesembahan yang lain, berarti orang itu adalah menyimpang. Lah, ayat ini memahamkan pada kita bahwa ternyata pendekatannya adalah kekuasaan Allah yang diciptakan Allah. Nah, yang diciptakan Allah saja ini luar biasa, apalagi yang menciptakan itu. Nah, di surat Al-Baqarah 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu yang sering kita pahami adalah ayat kursi itu. Nah, itu kan potongan awalnya begitu. Allah la ilaha, tidak ada sesembahan, illa, kecuali, huwa, dia, al hayyu, yang maha hidup, al qayyum, yang maha berdiri itu. Jadi Allah ini tidak ada sesembahan kecuali dia. Kalau sudah kecuali dia, nah, ia yang maha hidup dan dia yang maha berdiri. Di surat Syura ayat 11, wa huwas sami'ul basir, dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi lagi-lagi penekanannya adalah tentang zatnya Allah. Jadi bahwa itu adalah dhamir munfasil, kembali kepada dia Allah. As-Sami, maha mendengar, Al-Basir, maha melihat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dalam surat Al-Mulk ayat 1 itu. Nah, Tabarak itu artinya az-ziyadah al-khair, yaitu bertambahnya suatu kebaikan. Maka konteksnya adalah bertambah-tambahlah. Itu alladzi biyadihil mulku, bertambah-tambahlah berkah Tuhan yang ada di tangannya, yaitu yang berupa al-mulk, yaitu kekuasaan, kekerajaannya, kekuatannya. Lah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah ini atas segala sesuatu, yaitu dia maha kuasa. Jadi qadir itu adalah maha kuasa, sering dipahamkan adalah takdir itu. Nah, makanya kudrat iradat itu. Nah, di surat An-Nahl ayat 40, di poin yang nomor 12, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Nah, ini sesungguhnya itu hanyalah qauluna, firman kami, kata Allah, perkataan kami kata Allah, li syai'in, untuk menghendaki sesuatu, kata Allah, idza aradnahu, jikalah kami, kata Allah, berkeinginan, berkehendak, terhadap sesuatu itu yang Allah ingini, untuk menciptakan, menjadikan. Dia hanya mengatakan, Allah hanya mengatakan, kami hanya mengatakan, kata Allah, annaku lalahu kun fayakun. Nah, ternyata Bapak, Bu, kalau kita pahami dalam konteks tafsirnya kun fayakun ini, sering kita mengartikan jadilah maka jadi. Ternyata kun itu adalah
fi'lul amr, kata kerja perintah. Nah, tetapi ketika fayakun tidak lagi pakai kata kerja perintah, tetapi apa? Fa itu jawaban, yakun fi'lul mudhari' lil amr, yaitu kata kerja mudhari' kemudian ada proses. Nah, sehingga kun, kalau Allah menghendaki bin salabin begitu bahasanya, kun selesai, kun. Tapi kenapa ke Allah pakai kun fayakun? Jadi kalau fi'il amr itu kata kerja perintah, yakun adalah fi'lul mudhari' lil amr, kata kerja yang di situ ada proses. Prosesnya apa? Untuk memberikan pembelajaran hikmah kepada manusia, karena manusia ini diberikan akal. Contoh, Allah menjadikan manusia di perut seorang ibu, kemudian ada proses, baru keluar nanti rata-rata 9 bulan 10 hari. Kalau seandainya Allah langsung mau jadi keluar bisa, tapi kenapa di situ ada proses 9 bulan dulu baru keluar. Nah, maka dengan memahamkan jadilah maka jadi dalam konteks bahasa Indonesianya, tetapi dialihkan kun fayakun itu ternyata ada proses memberikan pembelajaran pada manusia, sehingga Allah memberikan fungsi otak kepada manusia namanya akal, sehingga di situ ada namanya ilmu pengetahuan. Sehingga kalau toh dulu cukup dukun bayi sungsang gitu aja bisa diputar oleh dukun bayi. Nah, sekarang beda lagi, namanya dokter spesialis kandungan. Nggak bisa, akhirnya diapakan? Operasi. Nah, artinya di sini bahwa Allah memberikan rahasia ilmunya tadi kepada manusia, maka tentunya yang sangat kompeten dalam bidangnya salah satunya adalah dokter kandungan. Nah, jadi kun fayakun itu memahami akhirnya begitu. Jadi kemudian jangan ngomong jadilah maka jadi. Nah, ternyata harus kita pahami ada proses. Kalau toh Allah mau, ya langsung jadi bisa, tetapi tidak memberikan pelajaran kepada manusia. Makanya benar bahwa manusia itu dikatakan khalifah, yaitu pemimpin di bumi. Kata khalifah itu Bapak Ibu adalah berasal dari kata khalfun. Khalfun itu artinya belakang. Ni'amamun depan, janibun samping. Nah, kata-kata khalfun belakang, sehingga qalu ataj'alu fiya mayusitu fiya qul inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kata khalifah itu adalah manusia jadi pemimpin di bumi, adalah ruhnya, aturannya mengikuti Allah dan Rasul. Sehingga kata khalfun itu di situ. Sehingga dipahami kemudian ismul masdarnya adalah khilafah. Nah, begitu akhirnya. Di ayat surat Al-Baqarah ayat 29, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah ini dengan segala sesuatu alim, dia maha mengetahui. Jadi Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Lagi-lagi Allah maha segalanya. Di surat Al-A'raf ayat 89, wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, dan
sangat luaslah nggih pengetahuan terhadap ketuhanan Allah. Wasi'a rabbuna, luasnya Tuhan kami, kulla syai'in ilma, setiap sesuatu ada ilmu pengetahuan. Maksudnya ilmu pengetahuan miliknya Allah ini adalah sangat luas, meliputi segala sesuatu. Maka di surat Al-Kahfi itu ya dah, kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walalau ji'na bimislihi madada. Apa maksudnya? Jadi kekuasaan Allah, segala sesuatu yang diciptakan Allah ini, kalau toh seandainya laut ini sebagai tintanya untuk menulis yang diciptakan Allah, maka habis air laut itu, tapi kekuasaannya masih ada. Kemudian ditambahkan lagi air laut tadi sebagai tintanya, ditambahkan lagi, habis lagi, ilmunya Allah, kekuasaannya Allah masih ada. Nah, ini menunjukkan bahwa luasnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Allah ini. Yes. Di surat An-Nahl ayat 91, innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah, di situ harfu takkid, sesungguhnya Allah ya'lamu, mengetahui, ma taf'alun, apa yang kamu kerjakan. Bahasanya adalah Allah benar-benar mengetahui apa yang kita semua kerjakan. Jadi katakanlah kita berbuat baik, Allah tahu. Kalau kita berbuat jahat, ya Allah tahu. Begitu. Di surat Al-Mu'minun ayat 91, subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah nih amma terhadap apa saja ya dah, yasifun dia mensifati, mohon maaf, maha suci Allah terhadap apa saja mereka itu mensifati apa yang dimiliki oleh Allah ini. Di surat Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Tuhanmu menciptakan apa saja yang Ia kehendaki dan Dia yang memilih. Jadi hak vetonya Allah menciptakan manusia. Bahasanya adalah contoh bayi di dalam kandungan, kemudian di USG. Di USG itu bener-bener laki-laki, lah kok keluar jadinya perempuan, wanita. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini sering terjadi begitu, artinya bahwa ternyata ilmunya manusia itu sangat terbatas, walaupun sudah ada alat canggih itu tadi. Ono sing 2 dimensi, 3 dimensi, dan multidimensi nanti akhirnya dan lain-lain. Nah, apa maksudnya? Allah ini, Tuhanmu ini, kalau sudah menciptakan apa saja yang Ia kehendaki dan yahtar, Dia yang memilih. Bahasanya adalah walaupun kamu USG, tapi nanti akan di luar batas oleh USG tadi. Nah, bahasanya demikian. Walaupun laki-laki tiba-tiba keluar jadi
perempuan, karena Allah yang memilih. Dan masih banyak lagi contoh-contoh ketika keajaiban yang ada di dunia ini. Di surat Rum ayat 4, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Kemudian ya tahu, hanya miliknya Allah. Apa itu? Segala urusan. Min qablu, dari sebelumnya, wa min ba'du, dan dari sesudahnya. Artinya kan begini, segala urusan perkara, baik yang sebelum dilakukan atau yang sudah terjadi, itu adalah ketentuan Allah. Makanya mohon maaf, kadangkala kita ini tidak boleh menyalahkan. Contoh ketika ada musibah dan lain sebagainya, loh tadi mestinya jangan lewat sini, coba lewat sana, aman. Lah akhirnya apa? Menyalahkan terhadap kejadian yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, contoh yang kita kemarin, almarhum Mas Eril contohnya kan begitu. Nah, mestinya tadi nggak renang dan lain sebagainya. Akhirnya saling menyalahkan, nggak boleh. Nah, artinya di sini sudah ada ketentuan min qablu sebelumnya, wa min ba'du dan setelahnya itu. Di surat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah ini laki-laki tidak membebani jiwa manusia kita ini illa usaha, kecuali dengan kekuatan, yaitu kemampuannya, usahanya itu. Artinya Bapak Ibu, kita ini yakin bahwa hidup ini ujian. Karena ujian itu tadi berarti Allah menguji kita dengan ujian yang beda-beda. Berarti kita ini dianggap Allah mampu dan Allah ada rencana yang terbaik buat kita. Jenenge ujian itu kan mau ditingkatkan. Cuma kadang-kala manusia ini maunya itu nggak nerimo. Itu namanya ujian. Tapi yakinlah di situ sebenarnya kita ini kuat dan Allah memberikan ujian itu tadi ada maksud yang terbaik. Nah, maksud yang terbaik bagaimana? Kalau diuji mesti kepengin sing enak-enak kabeh. Kaya, sukses, kan begitu. Nah, tapi nek kaya melarat gak ono sing gelem dan sebagainya lah. Ini maka selalulah husnudzon kepada Allah ini. Jadi kalau kita yakin Allah tidak akan membebani seseorang jiwa manusia kita ini illa usaha, kecuali dengan kekuatan, seimbang dengan kekuatan usahanya tadi. Nah, di hadis, nah itu ada keterangan hadisnya ini. Oke. Yang disanadkan oleh Ali bin Abbas, anna qauman tafakkaru fillah azza wa jalla, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah, fa innakum lan taqdiru qadra. Nah, hadis ini sanadnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bahwasanya kaum gitu. Kaum itu artinya orang yang banyak, supaya apa? Tafakkaru, berfikirlah fillah, tentang Allah azza wa jalla, Allah yang maha mulia dan agung itu. Faqalan nabi, dan Rasulullah ini bersabda sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Tafakkaru fi khalqillah. Manusia semua, kita semua umatnya Nabi Muhammad,
silakan berpikir tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fillah, jangan berpikir tentang zatnya Allah. Nah, contohnya akhirnya kan begini. Kita ini diberikan Allah namanya akal. Sehingga pendekatan akal itu kalau dalam ilmu kuliah namanya ada filsafat. Filsafat itu adalah berpikir secara mendalam, sebenarnya adalah untuk pendekatannya keesaan kepada Allah. Tujuannya itu bertauhid kepada Allah. Jangan sampai berfilsafat itu kemudian ngakali pangeran, bahasanya begitu. Ngakali pangeran itu berarti nalah bosnya ngaku gak usah sholat belum ono Allah loh, tahu dan lain sebagainya kan. Itu jeneng ngakali. Nah, sehingga tafakkaru fi khalqillah, kita ini disuruh berpikir tentang yang diciptakan Allah. Ya Allah, yang diciptakan ini luar biasa. Langit yang diciptakan tidak ada tiangnya, ya tidak roboh. Apalagi yang menciptakan, subhanallah. Nah, tapi jangan berpikir tafakkaru fillah, jangan berpikir tentang zatnya Allah. Allah itu anaknya siapa? Bapak ini sopo? Ibunya siapa? Pakai akikah apa enggak? Nah, ini namanya apa? Berpikir tentang zatnya Allah. Ini hukumnya haram, enggak boleh. Nah, sehingga pendekatan keimanan kita kepada Allah lagi-lagi adalah yang diciptakan. Jangan berpikir tentang yang menciptakan. Jadi objeknya yang diciptakan itu yang wajib kita pikirkan, sehingga pendekatan adalah ilmu untuk yakin kepada Allah itu. Fa innakum lan taqdiru qadrah. Nah, karena sesungguhnya kalian itu tidak akan dapat menduga kekuasaannya. Bahasanya adalah kekuasaan Allah yang sudah ditakdirkan itu tidak akan bisa kita duga-duga. Makanya sering ada namanya takdir itu. Nah, contoh, dia nggak punya uang, istrinya lagi hamil dan melahirkan, kemudian diputuskan oleh dokter untuk operasi. Lah, kemudian dia bermunajat kepada Allah, masuklah ke Masjid Al-Ikhlas. Masuk, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, dia bermunajat dan posisinya tidak punya uang. Operasi menghabiskan 10 juta dan gak punya uang. Disinilah kemudian keimanannya diuji. Nyolong gak mungkin, wong di iman kok nyolong dan lain sebagainya. Maka dengan bermunajat kepada Allah itu, Allah kemudian mengabulkan dengan takdirnya tadi. Lakon dilala ketika mau dioperasi, dipersiapkan bayi ini metu dewi. Nah, bayinya keluar, akhirnya nggak jadi operasi. Nah, disinilah kadangkala kalau kita pahami adalah apa yang dijadikan oleh Allah direncanakan tadi kadangkala di luar dugaan ilmu manusia. Padahal sudah diputuskan oleh dokter spesialis kandungan tadi untuk operasi. Nah, inilah namanya fa innakum lan taqdiru qadrah. Maka tidak dapat diduga kekuasaannya kalau sudah dia mengatakan kun fayakun, kembali ke konteks awal tadi. Nah, begitu. Wa anhu aidan bilafdin akhar, dan juga di lafaz yang lain, ya toh, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Nah, silakan berpikir tentang yang diciptakan,
dan jangan memikirkan di dalam yang menciptakan, penciptanya. Laki-laki kita ini yang disuruh berpikir tentang objek yang diciptakan oleh Allah, namanya al-makhlukat. Tapi jangan berpikir tentang pencipta. Al-Khaliq ini pencipta. Itu tadi zatnya. Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Saudaranya siapa? Pakai akikah apa tidak? Dan lain sebagainya. Nah, itu namanya berpikir tentang pencipta. Haram hukumnya. Fa innakum la taqdiruna qadra. Nah, maka karena kamu kita semuanya tidak akan dapat mengukur kekuasaan Allah ini. Rawahu Abu Syai. Wa ma qadarullah haqqa qadra idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'in qul man anzalal kitab alladhi ja'a bi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsiran wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Al-An'am ayat 91 itu. Nah, dan mereka wa maqdarullah, dan mereka tidak menghargai kepada Allah sebagaimana mestinya, sesungguhnya kesungguhan terhadap ketentuan Allah. Itu izqalu, kemudian tatkala mereka berkata, ya, ma anzalallah ala bashar, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia, min syai'in, terhadap dari sesuatu. Qul man anzalal kitab, katakan Muhammad, siapa yang menurunkan kitab? Kitab di situ adalah kitab Taurat. Yes. Ini penegasan. Alladzi ja'a bi Musa, yang mana kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Dan nuran, sebagai cahaya jelas, wahudan, petunjuk, linnas, bagi umat manusia ketika itu. Apa Pak bedanya taufik dan hidayah? Taufik itu bimbingan Allah, kebaikan, sehingga di situ Allah membimbing lewat proses menuju hidayah. Tapi kalau hidayah, petunjuk Allah yang sudah ditentukan kepada hambanya yang Ia pilih. Berarti taufik ini selalu ada proses bimbingan. Kita ini dibimbing terus taufik. Makanya sebenarnya adalah wabil taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Tapi kebalik, wabil hidayah wat taufik. Nah, itulah bedanya taufik sama hidayah. Lah, taufik itu berdasarkan kata wafaqa yuwafiqu taufikan. Artinya bimbingan Allah terhadap kebaikan ada proses hambanya tadi, dibimbing, diarahkan untuk proses hidayah. Nah, hidayah adalah petunjuk Allah yang mana yang sudah ditentukan, dipilih siapa yang Ia tentukan. Contoh sering kita fahamkan, kita ini proses taufik, sholat, ngaji, kajian, ngelakoni sing apik, ini taufik. Ujungnya adalah hidayah, ya Allah, ihdinas shiratal mustaqim. Nah, ada orang baru masuk Islam, mu'alaf namanya. Setelah mengucapkan syahadat,
kemudian la ilaha illallah, kemudian meninggal. Ini taufik apa hidayah? Hidayah. Akhirnya orang ngomong enak ya orang tadi, tapi sudah dipilih oleh Allah. Orang tadi meninggal dalam keadaan Islam. Nah, tadi itu pilihan oleh Allah, dipilih sudah. Ada cerita lagi jamaah kita, Pak Kusno almarhum namanya. Di bulan Ramadan kemarin 7 hari dapat puasa itu, sholat subuh. Dia tampil masjid di Masjid Al-Furqan Keramat Jegu Muhammadiyah Rosobos itu. Setelah ngimami sholat subuh, ngasih ceramah, meninggal pada saat belajar Ramadan ketika itu. Ini namanya taufik. Allah membimbing kebaikannya. Ternyata dia orang baik. Ternyata pensiunan BTN. Kemudian di masa tuanya mengaktifkan diri menjadi tamir masjid, menghubungi mubalek ustadznya, kemudian membuatkan nasi bungkus untuk para jamaah yang ikut ngaji dan lain-lain. Allah membimbing almarhum tadi sehingga dipilih untuk hidayahnya tadi almarhum ketika bulan suci Ramadan di masjid. Loh. Jadi ini taufik namanya. Nah, makanya di situ ada kata-kata nuran wa hudal linnas. Taj'alunahu karatis, menjadikannya kertas-kertas tubdunaha, yang ditunjukkan nampaknya watufuna katsiran, dan menyembunyikan sebanyak-banyaknya. Wa ulimtum ma lam ta'lamu, dan kalian mengajarkan malam ta'lamu, terhadap apa saja yang kamu tidak tahu, antum wala abahukum, buat kamu dan begitu pula bapak nenek moyangmu, ya dah. Kulillah, katakanlah bahwa Allah, summa dzarhum, kemudian tinggalkan mereka, fi khawdihim, di dalam macam-macam mereka, bahasanya itu nggawe sensasi, yal'abun, mereka bermain-main di dalam kesesatannya. Jadi lagi-lagi adalah menunjukkan firman-Nya Allah yang benar. Konteksnya di situ adalah mempercayai terhadap kitab Taurat yang dibawakan oleh Nabi Musa, dan sebagai keyakinan buat kita semuanya bahwa di situ ada sejarah. Itu pun mudah-mudahan barokah manfaat, amin ya rabbal alamin. Jadi ini memang kan masih dalil-dalil. Habis ini adalah beriman kepada para malaikat itu. Ya memang konteksnya masih dalil begitu. Saya kira cukup, mudah-mudahan barokah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.